Hello, let me introduce myself. My name is Kiana Mulana. I live in Karawang. I'm study at University Bina Sarana Informatika at class 19 1B14. As we know, the score between Indonesia and Bahrain ended in a draw. Behind this result, there were several irregularities that made the match feel unfair. I will mention some evidence from the match to explain why it was unfair. At the beginning of the match, a player named Malik Rivaldi had an incident in the first minute. The referee stopped the game at the time of the incident, but why was the Bahrain player Al Hayam not given a yellow card? Currently, this match was disadvantageous for the Indonesia player, and additionally, there was something suspicious about the extra time given by the home referee. The referee ended 6 minutes of extra time, but time continued for 9 minutes until Bahrain finally scored a goal, making the score even. When Bahrain scored, the referee immediately blew the whistle to end the match, so Indonesia versus Bahrain ended in a draw. Of course, the Indonesia team felt disadvantaged. The Indonesia team manager was given a red card for protesting to the referee. From this match, we can clearly assess the Indonesia versus Bahrain match. The Indonesia team has tried its best to provide. The Indonesia team has tried its best to provide the best result for Indonesia, but circumstances say otherwise. Indonesia's progress in being able to compete with players should be appreciated, so that other countries know that Indonesia is a strong team is already to compete with other country. This my opinion for match football Indonesia versus Bahrain. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizkiana Maulana, saya dari kelas 191B 14. Dan saya berkuliah di Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Dan dari tugas dan project file, di sini saya memilih tentang simple present untuk mempresentasikannya. Jadi saya akan mempresentasikan hasil project tugas saya. Dan di sini ada pengertian simple present tense. Jadi simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat itu juga. Sehingga kegiatan atau rutinitas kita sehari-hari dapat diungkapkan dengan tense ini. Demikian pula dengan keadaan atau kondisi kita. Jadi simple present tense itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan ataupun juga kebiasaan yang dimana kebiasaan atau aktivitas ini selalu kita lakukan setiap harinya. Dan di sini ada contohnya. My dad goes to work by bus every morning. Dan yang contoh kedua itu ada they often come to the store. Dan yang contoh ketiga ada Linda is very disciplined. Jadi untuk contoh yang pertama itu artinya itu ayah saya selalu pergi bekerja setiap pagi menggunakan bus. Jadi untuk penjelasan contoh pertama itu ayah saya selalu pergi bekerja setiap pagi menggunakan bus. Jadi itu suatu kebiasaan dan juga aktivitas dan juga kejadian juga yang dimana si ayah ini selalu pergi bekerja setiap pagi menggunakan bus. Dan yang contoh kedua ada itu they often come to the store. Mereka selalu datang ke toko. Yang dimana contoh kedua ini kita dapat menyimpulkan mereka itu selalu datang ke toko. Itu menjadi suatu kebiasaan ya. Jadi yang ketiga ini ada Linda is very disciplined. Dan ini juga fakta bahwasannya Linda itu selalu disiplin. Dan ini dari tiga contoh ini
Ini termasuk simple present tense. Dan di sini ada fungsi simple present tense. Simple present tense adalah tense yang berfungsi untuk menyatakan general truths, habits, instruction, dan fixed schedules. Jadi saya akan menjelaskan setiap fungsi-fungsi dari simple present tense ini. Yang pertama itu ada general truths. General truths adalah kebenaran umum atau kebenaran yang mutlak. Artinya ini tidak bisa diubah ataupun tidak bisa dicampur tangankan atau diotak-atik, karena bahwasannya sini udah tertulis yaitu mutlak, yang jadi ini sudah benar-benar fix adanya kejadiannya seperti itu. Di sini ada contohnya, dan saya akan membacakannya lagi dan menjelaskannya. Water freezer at 0 degrees. Dan yang kedua ada cats are mammals. Nah, contoh untuk yang pertama itu kita dapat mengartikannya bahwasannya air membeku pada suhu 0 derajat. Dan kita bisa menyimpulkannya lagi, memang benar adanya air akan membeku di dalam freezer apabila suhunya 0 derajat. Tidak mungkin air yang ditaruh freezer itu bakal mengembun ataupun menguap. Karena yang namanya freezer itu dingin dan suhunya ini menjelaskan bahwasannya 0 derajat. Ya, kita bisa tahu sendiri 0 derajat itu sedingin apa. Dan yang contoh yang kedua itu cats are mammals. Kucing merupakan mamalia. Dan di sini kita juga dapat menyimpulkan memang benar adanya kucing adalah mamalia, karena bahwasanya kucing itu melahirkan bukan bertelur. Karena beda lagi kalau itu bertelur. Oke, saya lanjut. Yang kedua ada habits. Habits atau kebiasaan. Kebiasaan berarti sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, dan berulang-ulang. Jadi maksud dari habits ini suatu kebiasaan atau aktivitas yang dimana dia lakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang setiap hari atau setiap masa dia beraktivitas. Dan ini ada contohnya, yaitu my father goes to work every weekday. Yang kedua itu I study with my friend every Sunday at the academy. Yang pertama ini kita dapat mengartikan itu di sini ada artinya ayahku pergi bekerja setiap hari libur. Dan kita juga bisa menyimpulkan ini bahwasannya memang benar ayah itu pergi bekerja setiap hari libur. Dan yang kedua ini ada I study with my friends every Sunday at the academy. Aku belajar bersama teman-temanku setiap hari Minggu di tempat les. Dan ini kita juga bisa dapat menyimpulkan bahwasannya dari kalimat contoh ini dia menjelaskan bahwasannya dia selalu pergi belajar dengan teman-temannya di setiap hari Minggu. Jadi ini termasuk dari kedua contoh ini termasuk aktivitas yang dimana aktivitas tersebut akan diulang-ulang setiap harinya pada saat hari dan jam yang ditentukan atau yang dijelaskan pada contoh tersebut. Oke, lanjut. Yang ketiga, instruction atau kita bisa sebut sebagai info ataupun yang berarti perintah. Yang di sini atau instruction yang berarti perintah atau instruksi yang biasanya sering kita temui atau dijumpai di jalan ataupun produk kemasan. Setiap kita beraktivitas ataupun melakukan kegiatan, kita pasti menemukan yang mana pasti kita melihat atau mengetahui setiap hal yang kita tempuh ataupun yang kita jalani, pasti kita iseng-iseng melihat sesuatu hal yang dimana ada kalimat perintahnya. Semisalnya seperti kita parkir di Indomaret mungkin, yang dimana di situ tertulis di parkir gratis. Itu merupakan kalimat perintah juga ataupun kalimat instruksi bahwasannya wilayah Indomaret itu memberikan info kepada setiap konsumen yang ingin berbelanja di Indomaret bahwasannya parkiran tersebut itu gratis dan tidak perlu dipungut biaya. Jadi itu termasuk kalimat instruksi ataupun kalimat info.
dan juga ada di produk kemasan. Contohnya sih seperti banyak produk kemasan seperti kayak mie, hal makanan, jajanan ataupun yang lain-lain, ataupun barang-barang juga ada. Di situ kita dapat melihat bahwasannya setiap kemasan produk pasti memiliki instruksi ataupun pemberitahuan agar kita bisa menggunakan produk tersebut ataupun bisa melihat atau saran-saran info yang harus kita lakukan saat menggunakan produk tersebut. Di sini ada contohnya, do not enter this area. Di sini artinya tuh dilarang masuk ke area ini. Ini termasuk kalimat perintah yang dimana diinfokan bahwasannya dilarang masuk ke area ini. Dan yang kedua ada cook the noodle for 3 minutes. Masak mie selama 3 menit. Ini termasuk kalimat instruksi ataupun kalimat info. Dan tense juga digunakan dalam kalimat perintah secara umum seperti, nah ini yang saya bilang tadi, bahwasannya terdapat kalimat perintah juga dalam kegiatan kita melihat sesuatu hal yang dimana ada kalimat perintahnya ataupun di kemasan produk-produk yang tersedia kalimat perintahnya. Ini contohnya ada close the door please, tolong tutup pintunya. Biasanya sering kita jumpai itu di kantor ataupun tempat-tempat lain yang dimana bahwasannya kita disuruh selalu menutup pintunya apabila kita setelah membuka pintunya. Oke, lanjut. Yang keempat ada fixed schedules. Fixed schedules adalah sesuatu yang sudah terjadwal atau sudah pasti akan terjadi. Bedanya dengan habits, yaitu habits adalah kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan berulang secara rutin. Bisa terjadwal, bisa juga tidak. Contohnya seperti berangkat kerja, sekolah, dan juga les. Karena bekerja, sekolah, les, pasti terdapat jadwal waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi. Sedangkan fixed schedules ini adalah sesuatu yang terjadwal tapi tidak berulang. Jadi, dari fixed schedules dan habits ini berbeda ya, dan tidak sama. Di sini ada contohnya juga, the show start at 7 p.m. Pertunjukan itu dimulai pada jam 7 malam. Maksudnya itu pertunjukannya dimulai pada jam 7 malam. Jadi setiap jam 7 malam akan ada pertunjukan. Terus di sini ada contoh kedua, the script mark their upcoming concert in Indonesia on September 13 and October 1. Di sini contohnya memberi arti bahwasannya konser mendatang mereka di Indonesia setiap 30 September dan 1 Oktober. Jadi setiap tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober itu akan ada konser, yang mana konser The Script akan datang. Di sini ada rumus simple present tense. Jadi dalam merangkai ataupun membuat simple present tense itu terdapat rumus dan caranya juga. Dan di sini kita dapat melihat, atau yang pertama, jadi untuk subjek I menggunakan to be, am, dan verb do atau verb tanpa akhirannya s atau is. Kita bisa melihatnya nanti dari contoh dan kalimat agar kita bisa mengetahui secara langsung mempraktekannya. Dan yang kedua ada sedangkan subjek you, they, we, dan plural subjek jamak menggunakan to be, are, dan verb do atau verb tanpa akhiran s atau is. Terakhir ini ada subjek he, she, it, dan singular subject atau subjek tunggal menggunakan to be, is, dan verb does atau verb berakhiran s atau is. Jadi simple present tense terdapat dua rumus. Yang pertama disebut verbal dan dipakai di saat terdapat verb atau kata kerja, sementara yang kedua disebut nominal dan digunakan ketika tidak menggunakan verb.
Sebagai gantinya be, am, is, are. Jadi itu yang digantikan ini nanti. Atau subjeknya perlu ditambahkan di rumus kedua. Oke, kita lihat. Atau polanya nanti. Ini pola rumus simple present tense untuk kalimat nomina. Kalimat nomina itu adalah kalimat yang menyatakan objek, bisa berupa nama orang, profesi, tempat, dan segala hal yang bisa menjadi objek. Jadi untuk penggunaan predikat berupa to be, is, am, are, karena simple present tense merupakan bentuk present alias masa sekarang atau saat ini, sehingga to be yang tepat adalah to be untuk present, yaitu is, am, are. Terus untuk kalimat nomina terdapat 4 macam yang terdiri dari positif, negatif, interrogatif, dan interrogative with question. Dan sini jadi di sini ada contoh pola atau rumus simple present tense untuk kalimat nomina. Di sini ada contoh polanya yang positif ya, yaitu subject plus to be plus complement. Dan di sini contohnya itu ada he is a teacher, I'm smart, we are a group of students. Di sini pada contoh tersebut itu tertera ya, itu ada subjeknya, ada to be, dan juga ada complement. Di I'm smart juga, dan we are a group of student. Jadi we-nya itu subjek, are-nya itu to be, dan complement-nya itu student, lengkap. Dan selanjutnya yang negatif ada subjek plus to be plus not dan complement. Di sini ada tambahan not ya, yang bahwasannya not itu berfungsi untuk mengatakan tidak. Jadi pada contoh ini kita bisa tahu nih, mom is not a chef. Bahwasannya mom itu bukan seorang chef. Dan I am not lazy sama they are not here yet. Jadi pada contoh ketiga ini, di situ juga menerangkan atau menjelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwasannya ada subjek, to be, dan juga not-nya, tambahannya not-nya itu, dan complement. Terus ada interrogative. Di sini ada to be plus subject plus complement. Jadi di sini sama ya kayak positif, cuma dibalik subjek sama to be-nya. Di sini ada contohnya. I'm alright. Jadi menanyakan apakah kamu baik? Apa kamu baik? Terus di sini juga tertera juga ya, ada to be, subject, dan complement. To be-nya am, subjeknya I, dan complement-nya right. Terus yang contoh kedua juga are you a doctor? Ini juga ada to be-nya are, subjeknya you, complement-nya doctor. A doctor I itu lengkap. Terus yang keempat ya, ada interrogative with or question. Jadi WH itu penambahan kalimat yang seperti what, why, where, dan yang lain-lain. Jadi ada WH question plus to be plus subject dan plus complement. Dan di sini ada contohnya juga nih, ada what is that boy? Jadi apakah kamu laki gitu? Apa kamu laki? Dan yang kedua itu kenapa kamu telat? Why are you late? Ini ada WH question-nya plus to be plus subjeknya, dan ada complement-nya juga. Dan untuk yang kedua ini ada pola rumus simple present tense untuk kalimat verba. Kalau tadi kalimat nomina, jadi ini kalimat verba. Jadi kalimat verba adalah kalimat yang menyatakan tindakan. Oleh karena itu predikatnya berupa verb kata kerja. Verb yang digunakan hukumnya wajib verb one. Karena simple present tense merupakan bentuk present alias masa sekarang atau saat ini, sehingga verb yang tepat adalah verb one. Dan sama halnya dengan kalimat nomina, untuk kalimat verba juga ada 4 macam bentuk kalimat, yaitu positif, negatif, interrogative, dan interrogative with WH question seperti contoh berikut. Jadi sama ya, pada
pola yang pertama juga, cuma pasti ada sedikit perbedaan. Dan di sini ada contoh pola rumus simple present tense untuk kalimat verba. Di sini polanya ada pola positif yang sama seperti tadi, ada subject plus verb 1, dan contohnya subject terus verb 1-nya itu swim. Dan untuk yang kedua ini ada subject plus verb 1 dan ada tambahan s atau is pada verb 1-nya. Jadi ini ada subjeknya, si he itu subjek dan swims itu kata kerja yang ditambahkan s belakangnya. Dan yang kedua itu ada yang negatif, sama seperti tadi, ada subjek, ada tambahan do, ada tambahan not, dan verb 1. Jadi ada subjek, ada tambahan do dan not, swim pada contoh. Dan yang bawahnya ada si, he, it, subjek, plus does, plus not, dan plus verb 1. Di sini ada subjeknya juga pada contoh, atau kita bisa pilih yang he does not swim. He does not swim. Dia laki-laki tidak mau berenang. Untuk contoh yang kedua. Terus yang ketiga ada interrogative, ada subjek, ada do, subjek, verb 1, dan pelengkap atau complements. Contohnya di sini ada does he bring the book sama do you like it. Di sini tertera ya, ada do-nya, ada do atau does, yang dimana ini sebagai yang pertama, pola yang pertama. Bring, he-nya itu subjek, terus bring-nya itu kata kerja, dan pelengkapnya buku. Dan yang terakhir ada interrogative with WH question. Jadi ada WH question, terus plus do atau does, plus subject, plus verb 1, plus complement. Dan contohnya ini ada when does he go to school? When, berarti dia makanya when, dan pertama ini when, ada tambahan does, ada he-nya sebagai subjek, ada verb 1-nya go, berangkat ke sekolah, ini mana komplementnya ini sekolah. Dan contoh kedua juga sama, ini ada why, kenapa dia pakai why, questionnya, ada do, terus kata kerjanya love, kata kerjanya love, komplementnya badminton, so much. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwasannya ini adalah contoh pola atau rumus simple present tense untuk kalimat verba. Jadi untuk project dan tugas file saya mempresentasikan tentang simple present. Jadi apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya ataupun presentasi saya, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.